Cerita culture shock aku di Kuala Lumpur. Sebenarnya ini nggak culture shock juga sih, gitu. Jadi pas sholat itu memang lagi kosong, cuman kami berdua aja. Pas mau salaman kan, aku salaman nih kayak gini nih sama suami aku kan. Ngobrol lah sama si ibunya nanya kayak gini. Nah gongnya tuh di sini guys. Dia bilang makanya orang berduit ini. Kalau anak rantau makan begini wah bisa skor ya. Tatanan kotanya rapi ya kayak gini ya. Ya kalau tidak ada korup. Apa itu Mas? Korupsi. Menurut aku ini gabungan antara Hanoi, Bangkok tapi versi bersih banget. Ikon perahu gini. Ekspektasiku ini bakalan kota yang kecil gitu ya. Ternyata enggak loh, ini gedung-gedungnya juga tinggi-tinggi kok. Sekilas Iya. Serang lagi. Serang lagi yuk. Itu warga sana kita mau warga sini sih. Gigi serang. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan reaction beberapa video. Nah juga ada culture shock ya. Mula-mula orang Indonesia ini tak tahu ternyata di Malaysia itu macam ini. Ini saya jumpa juga ramai orang Malaysia yang berikan komentar. Padahal ini adalah benda basic dalam agama. Tapi boleh pula kakak ini baru faham setelah dia tahu di Malaysia ini. Nah ada yang komentar, kenapa di Indonesia tak macam itu ke gitu ya. Oke teman-teman, nah nanti juga saya ada tahu kan salah seorang aneh, dia adalah orang Indonesia tapi dia orang Indonesia, dia datang ke sini melancong. Nah buat hal ya, inilah salah satu orang Malaysia tak suka kan. Di sini bukan datang melancong macam biasa tapi buat huru hara. Oke teman-teman, selalulah saya sudah bagi tahu kalau kesini bagus-bagus gitu ya. Nanti kita akan bahas, kita tonton dulu videonya macam mana. So jom. mau cerita culture shock aku di Kuala Lumpur. Sebenarnya ini nggak culture shock juga sih, tapi karena di daerah aku di Padang jarang dikasih tahu hal kayak gini, jadi menurut aku tuh kayak oh agak beda ya gitu. Jadi pas itu lagi Idul Fitri, terus aku bertamu deh ke rumah temannya mertua aku yang ada di sini. Aku bertamu, terus aku salam kan sama temannya mertua aku. Terus abis itu oke udah biasa gitu kan, terus pulang. Minggu besoknya kalau nggak salah itu aku diajakin lagi, mereka lagi open house. Jadi di sini itu guys untuk Idul Fitri itu perayaannya tuh 1 bulan. Jadi kalau kita kan cuman paling seminggu aja liburnya, udah sampai situ doang Idul Fitrinya kan. Yang kedua kalinya aku ke sana itu rame karena mereka juga ngundang tetangga dekat rumah, teman anaknya juga diundang, jadi rame gitu kan. Aku datang sama suami aku, terus aku seperti biasa salam gitu kan, nyalamin si tamu-tamu juga, dan tamu-tamunya ini kebanyakan cewek, makcik-makcik gitu, ibu-ibu gitu. Nah konteksnya aku tuh belum kasih tahu nih ke tamu-tamu kalau si cowok ini adalah suami aku, karena mereka lagi ngobrol kan ya. Jadi tuh aku kayak ya udah nyalamin aja, terus aku langsung pergi ke tempat makan gitu, ngambil makanan karena kan memang lagi open house, lagi banyak masakan juga. Aku makan sama suami aku kan, sampai akhirnya itu azan maghrib terus sholat. Nah sholatnya itu di rumah si temannya mertua ini, dia ada musola kecil gitu di rumahnya, sholat deh. Nah aku sholat bareng suami aku berjamaah gitu. Jadi pas sholat itu memang lagi kosong, cuman kami berdua aja. Pas mau sholat cuman kami berdua aja di ruangan itu. Terus pas kami udah selesai sholat, tiba-tiba udah ada ibu-ibu juga gitu kan. Nah biasa dong, habis sholat kita salaman kan. Aku salaman nih kayak gini nih sama suami aku kan. Terus udah doa, udah salaman, terus tiba-tiba ngobrol lah sama si ibunya nanya kayak gini. Nah gongnya tuh di sini guys. Dia bilang gini, ini kawan apa temenan apa gimana gitu. Terus aku bilang oh iya ini suami aku, suami istri. Oh gitu, dia langsung kayak oh gitu loh. Terus ibunya bilang gini, oh pantesan soalnya di sini tuh cewek cowok nggak ada yang salaman. Di situ aku kayak dalam hati ya kayak gitu ya. Oh berarti di sini itu cewek cowok
maupun si cowoknya lebih tua ataupun bapak-bapak gitu. Berarti kalau bisa memang dihindari, emang gak istilahnya tabu kali ya di sini ya salaman cewek sama cowok, apalagi bukan pertalian darah. Dan sebenarnya pun kalau dikaji-kaji lagi dalam Islam kayak gitu kan ya, bagus sebenarnya. Cuman shocknya itu adalah aku dinotis kayak gitu. Karena selama ini di tempat aku, di kampung aku, di Padang, itu nggak dinotis, biasa aja gitu. Dan kami pun, orang-orang di sana pun, salaman pun itu hanya sebagai bentuk menghargai, menghormati aja. Salaman kayak gini ya, itu tuh hanya bentuk penghargaan aja, menghargai dia sebagai orang yang lebih tua, menghormati tanpa adanya hasrat dan lain sebagainya. Nah, semenjak saat itu, karena dikasih tahu sama ibunya kan ya, terima kasih banyak ibu atas informasinya juga. Nah, aku udah nggak ada salaman lagi kalau ketemu sama cowok atau temennya suami, paling cuman kayak ngangguk aja. Kalau dulu kan emang kadang salam ya Villa, siapa nama dan lain sebagainya gitu. Dan kalau di daerah aku pun juga memang ada juga yang nggak mau salaman, tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang benar-benar agamais gitu loh, dan nggak sampai dinotis gitu sama ibu-ibunya. Guys, ingat kalau di sini itu cewek cowok nggak ada yang salaman gitu. Jadi kalau kalian orangnya friendly, sebisa mungkin kalian batasi ke friendlyan kalian. Karena di sini itu ada batasannya, cewek cowok itu nggak ada salaman. Kalian perkenalan juga nggak pakai salam tangan gitu ya, cuman salam assalamualaikum boleh kali ya, senyum gitu. Oke, sekian guys cerita aku, dan sebenarnya banyak lagi cerita-cerita lainnya, cuman itu aja dulu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, nah Rama yang saya baca di dalam komentarnya ini ya, katanya benda basic Islam kod memang mbak tak boleh salam, bukan mahram pun, dekat sekolah memang tak diajar ke. Oke teman-teman, nah saya pun baru tahu ya ketika saya di Malaysia, walaupun saya itu orang non-muslim ya, ternyata kakak ini orang muslim pun di Indonesia itu ya baru tahu saja ketika di Malaysia ini. Memang kalau di sana itu setahu saya ya boleh je salaman perempuan dan lelaki walaupun dia muslim juga ya, tapi kalau di Malaysia tak boleh ya. Ini juga mesti harus kena jaga juga untuk teman-teman Indonesia, misalnya datang ke Malaysia, ada saudara mara dekat sini, so kena dihargai. Baik juga video ini supaya menjadi pengajaran ya kepada orang-orang yang orang Indonesia yang misalnya mau bersalaman dengan orang muslim di sini yang bukan muhrim ke mahram. Oke, so gitu ya. Saya perhatilah ya konten-konten orang, terutamanya Aisyah Khalid ya, ketika dia berada di sana. Nah, perempuan itu berlambak mau salam, mau peluk, mau menyentuh-nyentuh dia, padahal dia sudah menghindar ya. Awal-awal dia datang ke sana dia tuh sangat menghindari ya. Kalau ada orang mau salaman gini, dia gini. Dari situ pun orang Malaysia berikan komentar ya, pada perempuan-perempuan tau, muslimah juga tapi mau bersalaman gitu ya teman-teman. Oke, itulah bedanya ya. Gimana menurut Anda? Berikan komentarnya. Kita lanjut. Makan orang berduit ini. Kalau anak rantau makan begini wah bisa skor ya. 3 kali tambahin. Bro, gimana nih Samarinda? Enggak ada Samarinda begini enggak ada. Tapi semoga tatanan kotanya rapi ya kayak gini ya. Ya, kalau tidak ada korupsi. Apa itu Bos? Korupsi. Masya Allah. Jujur ya. Buat pengalaman pertama ke tempat kayak gini. Luar biasa ya. Iya. Teman-teman di Malaysia welcome banget sama teman-teman di Indonesia. Kursinya berat banget ya. Kenapa order semua? Hari pertama di Malaysia, awal aku niat cuma ngerantau ke Jakarta, tiba-tiba diajak Coach Rudy main boxing dan sampailah aku di sini. Agak masam rasanya. Nasi apa nih Coach? Nasi biryani. Nasinya panjang-panjang begitu ya? Apanya panjang Will? Nasinya Coach. Nasinya panjang. Nasinya panjang. Biasa sekali. Terima kasih Bang. Suapan pertama ya. Wow, berasap. Kan kalau kita makan itu nggak boleh ditiup ya. Orang kaya katanya. Rasanya itu rempah banget ya. Ini suka, rempah banget gak suka? Enggak. Wah suka ini. Ini cocok banget nih. Nggak cukup sih. Iya. Diet kok diet? Diet kok. Namanya emang diet. Masih baru lihat ya.
aku tuh banyak pembeliannya kurang. Jadi aku bakal main tinju pertama kali dan lawannya masih belum tahu. Ntar kalian bakal lihat sendiri ya. Karena kesombongan kita pakai begini. Harganya berapa ya kalau kayak gini ya? Gak ada yang apa? Mas Rudi makan nggak? Ini Wah, yang ketiga kali tambahin. 3 kali nambah. Padahal mau tanding Coach Rudi tuh. Baru nih. Pilih kita rasain. Ya, siap ke Bang. Ini kita coba pertama kali makan kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sama nama. Rasanya panggang. Coba nasi putihnya. Coba kita harus lari pagi ya. Siap. 5 kilo plus 3 ya, Coach? Ada. 5 kilo, Abang Yusuf berapa menit? Saya belum pernah dari sampai 5 kilo sekarang. Ini dia nih anehnya nih. Di dalam nasinya itu ada ini nih yang manis-manis nih, kismis. Jujur ini aku nggak tahu, ini harganya pasti mahal banget ya. Ratingnya 9/10. Kenapa nggak 10? Karena ya ini makanan-makanan orang berduit ini. Kalau anak rantau makan begini, wah bisa tekor ya. Mending kalian komen, aku harus coba makan apa lagi di Malaysia. Hari ini aku mau terbang dari Kuala Lumpur ke Kuching, Malaysia. Masih dalam misi untuk lihat Sarawak orang hutan ya. untuk pertama kalinya. Hai, my name is Choi. Aku udah 11 tahun hidup di Bali. Ini perjalanan aku dari hotel menuju Kuala Lumpur Airport. Ini pertama kalinya aku naik Malaysia Airlines karena kemarin AirAsia aku cari. Ternyata harganya sama, jamnya juga sama. Tapi nggak dapat bagasi. Kalau ini dapat karena perjalanannya 2 jam. Jadi aku mau makan dulu nih bentar, isi tenaga. Menurut aku airport domestik di Kuala Lumpur ini bagus banget, nyaman. Terus juga orang-orangnya itu sangat behave banget. Sekarang jam 12.30 waktunya boarding dan aku dapat di emergency seat. Luas banget. Penerbangannya itu memakan waktu 2 jam dan ini bakalan pertama kalinya aku menginjakkan kaki di Pulau Borneo. Pulau yang di dalamnya ada 3 negara dari Malaysia, Indonesia, sama Brunei. Nah, aku juga kaget ternyata dapat makan siang. Makannya juga termasuk yang enak ya, mie telur dan ada ayamnya gitu. Terus juga dapat soft drink, pesawatnya sangat baru. Salfok ini sebenarnya kacang manis apa kacang asin? Kenapa menurut aku ini pesawat yang lumayan baru karena di colaannya aja ada 2 tipe gitu. Tadi juga kayaknya aku sempat nyambung ke wifi-nya loh karena memang mereka menyediakan wifi tapi nggak yang ada terus gitu. Pas mau landing aku lihat banyak banget ternyata sungai-sungai ya di Kalimantan itu, di Borneo itu. Sehabis mendarat ini yang paling aku kaget. Ternyata walaupun kita masih di domestic flight, tetap aja kita harus melalui imigrasi, baik untuk turis ataupun warga Malaysianya sendiri. Di Kuching ini airportnya nggak begitu jauh, jadi 30 menit udah sampai di hotel nih. Untuk transportasi kita bisa naik Grab aja, gampang semuanya. Hari ini hujan, lumayan deras tapi masih panas gitu. Habis itu aku langsung jalan kaki karena udah agak reda nih. Aku mau ke waterfront. Sekilas itu kotanya itu vibes-nya kota Chinese tua gitu loh. Menurut aku ini gabungan antara Hanoi, Bangkok tapi versi bersih banget. Ikon dari kota Kuching ya pasti Kuching. Beneran ini kota itu bersih, tertata rapi, udah kayak di negara maju. Cuman emang gedung-gedung vintage gitu ya. Sekarang aku udah di area waterfront dan menyusuri sungainya. Sungainya bersih. Di sini juga banyak berkibar bendera Sarawak. Sarawak itu negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung sama Kalimantan, juga sama Brunei Darussalam. Kalau orang-orangnya di sini banyak orang Melayu, Tionghoa, ada orang suku Iban, Bidayuh sama Mindanao juga. Itu yang ku baca ya. Ini ikonnya Darul Hana Bridge, satu-satunya jembatan yang cuman bisa dilewatin jalan kaki ya, nggak boleh naik motor atau mobil. Dan ini tuh bagus, gede banget. Kalau sore banyak aktivitas di sini, mulai dari lihat sunset, lihat orang latihan balap perahu gini. Ekspektasiku ini bakalan kota yang kecil gitu ya, ternyata enggak loh. Ini gedung-gedungnya juga tinggi-tinggi kok. Sekilas kulihat sih orangnya ramah-ramah, terus juga mereka itu tenang orangnya, dan kalau bicara nggak begitu keras suaranya. Terus banyak yang bisa bahasa Inggris banget. Kelihatannya secara perekonomian sih lumayan makmur ya. Kalian udah pernah ke kota Kuching belum? Aku mau makan malam dulu. Aku makan mie gitu dan juga minumnya habis 18 ringgit. Besok aku bakalan lihat orang hutan. Bye-bye. Nah itu ya, kalau katanya orang itu bersih, rapi, teratur. Nah itulah salah satu contoh negara maju ya. Dan itulah kenapa banyak orang-orang Indonesia iri juga ketika mereka datang ke Malaysia, rasa wow beda ya Malaysia. Mereka pikir sama aja. Ada yang pernah mengatakan kan, malas lah ke luar negeri, malas lah ke Malaysia, sama aja kayak Indonesia katanya gitu. Padahal dia belum tahu ya, tak ada samanya ya, kecuali mungkin ya masih makan nasi kita di sini sambal. Lain negara mestilah kebanyakan perbedaannya, tapi bukanlah macam
bedanya jauh, macam Eropa sana, Belanda, ya Jerman macam itu. Tapi kita masih sama-sama di Asia. Oke teman-teman. Nah, di sini ada satu video lagi yang saya jumpai ya. Seorang pemuda Indonesia, pemuda Medan ini aneh ya. Oke, disoroti usai bikin konten ajak tawuran di Kuala Lumpur. Oke, nah konten dia menuai kecaman daripada rakyat Malaysia dan juga orang Indonesia sendiri ya. Dikarenakan katanya dia di satu jalan itu, nantilah saya ceritakan pula ya. Kita tonton dulu videonya macam mana itu, nanti kita akan bahas ya. Inilah ya, lagi-lagi buat kekacauan. Jangan lagi itu kan, ini negara orang, jaga adab, tak sama dengan negara kita. Jangan buat hal-hal macam-macam. Serang lagi. Itu warga sana kita mau warga sini sih. Serang. Oke, seorang pemuda berlari di zebra cross sambil mengayunkan bungkusan kain seolah-olah mengajak tawuran. Aksi ini menuai kritik dari netizen Indonesia dan Malaysia. Beberapa menilai perilaku tersebut tidak sopan, terlebih dilakukan di negara orang. Menanggapi ramainya komentar pemuda dalam dia sudah minta maaf ya. Saya minta maaf kalau ada yang tidak mengenakan bagi warga Malaysia maupun Indonesia. Konten saya hanya sekedar hiburan. Oke, nah. Oke guys, jadi ini kami sama Rocky mau jalan-jalan ke KL Sentral. Mana Bu? Sempat ada nih gambar besi, Bah. Kita kaya deh. Mau digas dia aja, Bah. Di mana Pecah kita hari ini. di mana tempat mau digas dia udah kita gasin. Kita lagi aja, kita pergi dulu. Ada bapak itu. Iya. Ada nih. Saya. Serang lagi. Itu warga sana kita mau warga sini sih. Serang. Gak ada yang berani orang nih. Tawuran nggak main ya kan? Nggak berani. Berani lihat enggak? Berani orang nih, lemah kali. Gudung nih. Nah, itu tadi videonya. Beliau ini adalah orang macam kalian tengok kan, bukan macam muka Indonesia pure ya. Oke, so beliau ini adalah orang India, keturunan India, tapi adalah orang Indonesia ya. Dia tinggal di Medan. Saya tengok sebenarnya konten dia ini memang semuanya itu macam lawak-lawak, hiburan ya, tapi salah tempat gitu ya. Nah, di Malaysia ini tidak macam di Indonesia ya, suka-suka hati buat lawak-lawak apalagi dekat publik ya. Tapi ini juga tadi tuh katanya macam seakan-akan mau tawuran ya. Kalau orang daripada luar negara tengok kan macam mengecam lah. Wow, dia pikir ini adalah orang Malaysia ya. Kalau turis-turis asing tengok, apalagi ini adalah dekat zebra cross ya, dekat Kuala Lumpur sana. Nanti mereka fikirkan, gini ke Malaysia, gini ke orang-orang Malaysia, padahal bukan orang Malaysia yang melakukan itu. Oke. So teman-teman, jaga adab. Di Malaysia ini tak ada main-main, tak ada yang macam itu. Jangan buat lawak terlebih-lebih apalagi di negara orang ya. Oke, tapi tadi Ane ini sudah minta maaf. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Nah, supaya menjadi pengajaran lah ya buat kalian yang mau melancong, mau wisata ke Malaysia ini. Oke. So, boleh datang ke sini kan, review mana tempat-tempat yang bagus ya, review makanan, gedung-gedung tinggi, gambar-gambar, suka hati, tak ada larangan. Tapi ini macam buat mau menyerang ya, daripada sisi sudah datang orang, lepas tuh dia di sini macam bawa kain gini, macam mau melempar sana. Memang lawak dia pikir, tapi orang sebelah sana rasa wow, kenapa ini orang kan, gitu ya teman-teman. Oke, nah ini juga banyak yang berikan komentar, dan yang saya tengok orang-orang Indonesia itu banyak yang mengatakan ini bukan orang Indonesia, ini mukanya aja muka perindapan katanya ya.
banyak juga orang Indonesia tak tahu kan, di Indonesia pun ada juga suku lain ya, di sana kita panggil suku dan keturunan India. Banyak ya yang kalian cakap perindapan lah, kalian mengejek Malaysia, padahal di Malaysia ini kalian mengejek Malaysia, padahal di Indonesia pun ada juga orang India kan. Tapi orang-orang ini mungkin tak belajar lagi dan dia tak tengok dunia luar kan. Tapi kalau orang Medan tahulah ya, di Medan itu ada orang India juga. Nah, di sana juga ada juga kampung, tahu namanya kampung Little India. Kalau dulunya dipanggil dulu adalah Kampung Keling. Nah, di sana mereka tinggal ya, banyak orang keturunan Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Oke teman-teman, kita tengok dulu videonya bagaimana. Cium. Kapan pulang Bangladesh? Ada Bangladesh kayak gini sungainya? Ada, cak aku cek kau lu. Aku capek kali lihat kau ya. Capek kali aku lihat kau. Kau tak ini omongan aku mau mesti kayak orang Bangladesh supaya menurut aku nih ngomong. Cak aku tak lu sama kau. Aku nih anak sungai, anak Medan. Udah capek aku bilang sama kau. Bangladesh, perindapan, Rohingya, semua kalian bilang sama aku ya. Udah capek kali aku, udah capek kali. Kau udah beli tiket mau pulang Bangladesh? Jadi buat warga-warga Medan jangan lagi sebutnya itu Kampung Keling. Dia itu namanya udah diganti Kampung Madras. Jadi gini, kalau di Medan kan ada Kampung Keling. Ya. Di Aceh ada? Nah, itu kan dulu namanya Kampung Keling kan. Ah. Nah, aku lupa semenjak pergantian presiden, pemerintah kita siapa, itu namanya udah diganti. Jadi buat warga-warga Medan jangan lagi sebutnya itu Kampung Keling. Dia itu namanya udah diganti Kampung Madras. Oh, Kampung Madras. Little India Medan. Itu udah nggak boleh lagi disebut Jadi Kampung disebut Keling. yang boleh itu? Kampung Madras atau Little India. Kan ada tuh di Gapura depannya itu masuk di Cambridge. Siap, berarti kekurangan pemahaman aku. Jadi sekarang di Medan itu bukan Kampung Keling, tapi udah diganti menjadi Kampung Madras. Hai guys, aku lagi di perindapan. Lihat nih, kita merayakan acara apa? Pusam. Ini ada kalian orang perindapan. Kue. Coba bahasa perindapannya dikit bang. Kulit samsibal. Ulang. Perindapan kawin nih. Ulang. Udah gak, aku mau nge-explore dulu nih. Ini untuk perayaan acara Pusam di perindapan. Nih. Kau kawin kau rupanya perindapannya. Pula kamsangsi pula. Nih. Oh ini salah satu apanya alat musik. Udah berhenti pula dia. Nggak main lagi dia rupanya. Ini ada cewek nih guys, cantik nih. Kak Win. Anjay, kelas sekali boy. Nah itulah ya netizen daripada sana itu menutup mata ya, selalu menghina Malaysia lah, Malaides lah, ada juga yang menghina Bangladesia ya, Bangladesia Indonesia. Oke, so janganlah gitu kan. Beliau pun juga adalah rakyat Indonesia juga, walaupun mereka adalah keturunan India ya. Itulah, coba kalian itu, banyaklah saya tengok komentar-komentar ya mengatakan dia itu mengejek, balik aja kau ke Bangladesh, perindapan. Sebenarnya siapa yang rasis kan? Nah kalian-kalian ini ya selalu mengatakan Malaysia ini rasis ini. Kalau Malaysia rasis, di sini tak adalah kaum-kaum ya yang lain-lainnya bersatu padu di sini. Di sini hidup aman tentram. Kalian sebenarnya yang rasis kan, netizen yang tak terima fakta dan menghina-hina negara orang. Sedangkan di negara kita pun ada juga mereka. Coba jalan-jalan sekali-sekali kalian pergi ke Medan, namanya sana Kampung Madras ya. Dulu dipanggil dulu Kampung Keling. Nah sekarang sudah menjadi Little India. Nah kalian pergi ke Medan, nah semua di sana adalah orang keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia ya. Semua jualan lah, mereka jadi tukang parkir pun di sana, mereka jualan, ada buka-buka toko, mereka juga banyak pengusaha di sana, mereka ada juga sampai tempat sembahyang mereka pun ada juga di sana. So jangan menutup mata. Tapi kalau kami orang-orang Medan, kami tahulah ya, banyak juga di Medan itu kita campur-campur lah, Chinese, ada juga Indian dan juga orang pribumi. Oke, so jangan jadi katak dalam tempurung. Kalau kalian tak tahu, belajar dulu, tapi jangan sosok
terpaling Indonesia ya. Sedangkan kalian pun tak tahu ya keadaan di Indonesia sebenarnya kan, daripada satu daerah ke daerah lainnya. Oke teman-teman, Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke lah teman-teman, segitu aja lah video kali ini. Kalian berikan komentar menurut pendapat Anda. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye!